Astagfirullahalazim. Sangat aneh kalau desa seperti Jinggan berani menentang Majapahit. Awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selalu diidentikan dengan peran Wali Songo. Oleh mereka, agama Islam diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa yang saat itu menganut ajaran Hindu dan Buddha. Namun, sebelum era Wali Songo, dakwah Islam sebenarnya telah dimulai oleh Syekh Subakir. Tentu kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama tersebut, khususnya orang-orang yang berasal dari tanah Jawa. Syekh Subakir lahir pada tanggal 20 Ramadan tahun 787 Hijriah di Persia. Syekh Subakir memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, atau ada juga yang menyebutnya Muhammad Al-Bakir. Nama ini adalah nama asli beliau yang dimiliki sebelum masuk ke tanah Jawa. Syekh Subakir merupakan seorang ulama Wali Songo periode pertama di bumi Nusantara. Beliau dikirim ke Sultanan Turki Utsmaniyah, yaitu Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Nusantara. Konon, Syekh Subakir telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya itu dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke Timur Asia atau tanah Jawa. Adapun mubalihnya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan ulama lain, asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal, ruqyah, dan yang lainnya. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmani yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tetapi mengalami kegagalan dan kebuntuan. Penyebabnya, masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh aliran kepercayaan turun-temurun, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala kecil saja, dan tidak bisa berkembang secara luas. Karena penguasa tanah Jawa kala itu tidak mengizinkan agama lain masuk dan berkembang di wilayahnya. Konon, kala itu Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu, diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu, dengan harapan bahwasanya Syekh Subakir bisa berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sesampainya di wilayah Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dapat menerawang makhluk halus yang ada di tanah Jawa dan mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu karena dihalangi para jin dan dedemit tanah Jawa. Bahkan, para jin, dedemit, dan lembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal beserta penumpangnya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lembut juga bisa merubah wujud menjadi hewan buas yang dapat mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir sudah membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu, batu dengan nama Rajah Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu tepatnya di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Karena Gunung Tidar tersebut sangat dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa kala itu. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang tidak biasa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Makhluk halus maupun siluman yang tinggal di sana pun bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Para makhluk halus semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun terpaksa mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lainnya ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, sang penguasa tanah Nusantara, yakni Sabdopalon, yang merupakan raja bangsa jin yang telah berusia 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar merasa terusik. Kemudian, dia keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut tersebut. Sabdopalon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir.
Sabdo Palon pun menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama kala itu menyatakan, dia sengaja menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan dari Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan yang panjang, akhirnya mereka segera mengadu kesaktian. Pertempuran antar keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, yang membuat tanah Pulau Jawa saat itu berguncang keras dengan cuaca badai kilatan yang besar. Sabdo Palon, yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang danyang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran kesaktian wali utusan Allah memang tidak bisa dikalahkan begitu saja. Sabdo Palon memberikan beberapa syarat dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa, dan isi dari kesepakatan tersebut antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian, Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa. Namun dengan catatan, para raja Islam itu silahkan berkuasa. Namun, jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir, agar dia menyebarkan ajaran agama Islam dengan tenang. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin kala itu. Diceritakan, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu, tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin. Alhasil, penunggu yang berdiam di Gunung Tidar kemudian lari tunggang langgang meninggalkan gunung tersebut. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur. Dan konon, hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya gunung angker. Bahkan, sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa kala itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan juga untuk menjaga akidah umat Islam, pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Wallahu a'lam bishawab.